wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 11 IPA. Ya, baik, terima kasih. Kembali pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan lanjutan materi sebelumnya tentang menulis karya ilmiah. Baik, apakah hadir semua hari ini? Hadir ya, lengkap. Terima kasih atas kehadirannya. Berarti yang hadir hari ini 17 ya. 17 peserta didik, 11 MIPA. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita mulai dengan pembacaan doa. Untuk memimpin baca doa ini, seperti biasa, meminta kepada ketua kelas, Gobla Ridho, kepada Gobla Ridho, silakan. Berdoa mulai. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana pengetahuan tentang sebuah karya ilmiah. Ya, kita sudah mempelajari bagaimana pengertian karya ilmiah, bagaimana bentuk karya ilmiah, kemudian kebahasaan, ya, dan bagaimana contoh-contoh karya ilmiah yang sudah Pak berikan. Pada pembelajaran kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya tentang karya ilmiah. Tentu banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapat kalau kita mempelajari sebuah karya ilmiah ini, ya. Di dunia akademik banyak sekali lomba-lomba tentang karya ilmiah, ya, seperti MyRes dan lain-lain. Kemudian nanti di perguruan tinggi juga kalian akan mempelajari bagaimana karya ilmiah sebagai tugas sebuah pendidikan di perguruan tinggi. Baik, pada kali ini kita nanti akan membuat sebuah karya ilmiah. Dalam hal ini kita batasi artikel, ya, seperti pertemuan sebelumnya, yaitu artikel, mini artikel, ya. Mini artikel ada 3 unsur yang harus ada di dalamnya, sistematikanya. Yang pertama kemarin apa? Pendahuluan, ya, pendahuluan, kemudian isi, ya benar, kemudian ada penutup, ya. Baik, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana nanti kita mampu mengonstruksi sebuah karya ilmiah, ya. Bagaimana mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, ya. Isi, kemudian sistematika dan kebahasaannya, ya. Baik. Untuk isi nanti akan Bapak tampilkan bagaimana fenomena-fenomena yang ada di Indonesia, ya, yang bisa kalian jadikan sebuah ide dalam membuat sebuah karya ilmiah, ya. Sistematika juga kalian akan diberikan bagaimana unsur wajib yang ada dalam sebuah karya ilmiah, khususnya artikel, ya. Kemudian kebahasaannya nanti, ya. Setelah kita sedikit kupas tentang kebahasaan, nanti akan dapat tambah juga dengan bagaimana cara mengutip, ya. Kalau kita mengambil referensi dari sumber yang lain atau rujukan yang lain, kemudian bagaimana membuat daftar pustaka, ya. Kemudian bagaimana pemilihan kata atau diksi dalam sebuah karya ilmiah. Tentunya kebahasaan itu akan menjadi kriteria-kriteria penilaian, ya, untuk mencapai ketuntasan dalam menulis karya ilmiah tersebut, ya. Nah,
sebuah karya ilmiah, ya. Nanti langkah-langkah yang kalian akan lakukan pertama adalah tentukan tema atau topiknya ya. Ya. Nanti akan dibagi beberapa kelompok tema ya yang akan mengerjakan sendiri-sendiri nanti karya ilmiahnya, nanti akan diberikan lembar kerjanya. Kemudian setelah ditentukan atau menemukan tema atau topiknya, kalian akan membuat kerangkanya nanti ya. Kemudian mengumpulkan bahan. Nah, dalam mengumpulkan bahan ini setelah dapat temanya juga kalian boleh mencari di internet tentang data-data yang kalian temukan nanti sebagai penunjang sebuah karya ilmiah tersebut ya. Kemudian menyusun rancangannya ya dengan memasukkan latar belakang pada pendahuluan, kemudian data-data pada isi, kemudian kesimpulannya ya. Langkah terakhir kalian akan menulis sebuah karya ilmiah. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira tema apa kira-kira yang cocok untuk dijadikan sebuah karya ilmiah? Contohnya apa kira-kira? Apa kira-kira? Tentang bencana alam boleh, ya. Kita mengenal Indonesia dari segi geografisnya, ya, negara kepulauan, ya. Kemudian dengan lautan yang sangat luas, tentu memiliki intensitas bencana yang sangat luar biasa, ya. Kita mendengar setiap tahun ada kejadian-kejadian, ya. Kejadian gunung meletus, kemudian tanah longsor, banjir, apalagi gempa, ya, gempa, tsunami, ya, apalagi kira-kira gunung meletus, ya. Nah, apalagi kita Jambi, ya, kita Jambi ini memiliki salah satu gunung yang tertinggi, ya, yaitu Gunung Kerinci. Ya, kita kenal Gunung Kerinci ini. Ya, sekarang kita bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok tema saja, ya. Coba kita bagi kelompoknya ya. Nah, seperti biasa ada 3 kelompok yang kita bagi menjadi kelompok yang heterogen ya. Nah, nanti kita memberikan temanya, kelompok 1 temanya apa, kelompok 2 temanya apa, dan kelompok 3 temanya apa ya. Nah, baik, sebelum kita sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kuta dan Seminyak Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Kesibukan inilah yang terjadi sekitar 500 tahun lalu. Kapal-kapal dagang dari Arab, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda datang ke Indonesia. Tidak banyak yang tahu bahwa kekayaan Foreign Exchange Company atau VOC mencapai 7,9 triliun dolar Amerika. Kekayaan perusahaan Hindia Belanda yang dibangun 400 tahun lalu ini setara dengan total kekayaan beberapa perusahaan internasional yang saat ini ada. 18 perusahaan besar saat ini seperti Apple, Microsoft, Amazon, ExxonMobil, dan lain-lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan VOC. Bahkan kekayaan Apple hanya sekitar 11% dari kekayaan VOC. Dari manakah kekayaan VOC yang beroperasi selama 197 tahun ini? Jawabannya adalah dari hasil perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku dan Maluku Utara.
Selanjutnya kita akan mengerjakan menulis sebuah karya ilmiah dengan tema yang sudah diberikan tadi dengan berkelompok ya, kelompok tema ya. Tadi ada kelompok tentang sampah, kemudian rempah-rempah dan pangan ya, pangan. Boleh menggunakan internet sebagai rujukannya nanti ya. Oke, Pak berikan dulu lembar kerjanya. Ya. Baik, sudah Pak berikan lembar kerjanya. Langkah pertama kalian buat biodata kalian terlebih dahulu di atasnya, kemudian seperti kalian ketahui bahwa tulis tema kalian apa tadi sesuai dengan kelompoknya, ada tema sampah, tema rempah-rempah, tema pangan. Ada yang sudah menemukan? Oke. Pendahuluan, Indonesia sudah dikenal sebagai negara dengan rempah-rempah yang melimpah. Pada zaman penjajahan, berbagai negara di dunia berambisi dan berburu untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Pasalnya, pada saat itu rempah menjadi salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hingga saat ini, rempah khas Indonesia masih terus populer dan menarik perhatian dunia. Pada kenyataannya kita masih termasuk negara yang kesulitan ya. Kemudian pangan juga ya, beras dengan wilayah kita yang sangat agraris pertaniannya ya, namun hasil pertanian kita khususnya padi ya, kita masih impor ya, perlu dari negara lain untuk mengimpor, kebutuhan kita kurang ya. Nah juga sampah, kemudian apalagi tadi tentang rempah-rempah. Nah silakan tuliskan ke dalam sebuah artikel, silakan kerjakan, berikan waktu 20 menit untuk membuat latar belakang, isi dan penutup artikel dari tema yang kalian dapatkan tadi. Ya silakan. Bagaimana Indra, bisa? Ya boleh, boleh dimulai dengan kalimat definisi ya, boleh. Ya pastikan ada kutipan dalamnya ya, ada kutipan sehingga bisa dilihat bagaimana cara kalian mengutip sebuah dari bahan rujukan. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang sudah menampilkan karya-karya kalian tadi. Tetap apa tunggu hasilnya, akan dapat nilai hasil karya kalian dalam menulis karya ilmiah, khususnya mini artikel ini. Baik, sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari bagaimana menulis sebuah karya ilmiah. Tentunya telah memahami bagaimana isinya yang baik, ya, sesuai dengan tema, kemudian sistematikanya yang benar, kemudian sampai kepada bagaimana kebahasaannya yang tepat. Nanti silakan dikumpulkan. Terakhir juga ada penilaian bagaimana kepuasan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Ya, nanti silakan memberikan sebuah ekspresi, ya, emoji yang bisa kalian tempelkan di depan nanti bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran kita pada hari ini ya. Masih dominasi warna pink, ya, silakan kuning dan orange. Demikian pembelajaran kita hari ini, bagaimana kita sudah mempelajari bagaimana menulis mini artikel, ya, yang sudah boleh dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Taruh aja di mejanya.
Nanti akan Bapak ambil di mejanya masing-masing. Sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, ya, kita tutup dengan pembacaan doa. Kembali, Gubernur Ridho untuk memimpin bacaan doa. Silakan. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian aplaus untuk kita semua hari ini. Sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.